وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا الآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة. الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah. As-sifatu salisatu asyaratu min sifatihi ta'ala al-kalamu wa hiya sifatun qadimatun qaimatun bi dzatihi ta'ala laisat fi harfin wala sautin munazzahatun an taqaddumi wa ta'akhur wal i'rab wal bina fi khilafi kalamil hawadis. Para jamaah, kita melanjutkan pada pembahasan malam ini sampai pada pembahasan yang ke-13. Sifat yang ke-13 atau mu'taqad yang ke-13 ini min sifatihi ta'ala, bagian daripada sifatnya Allah Ta'ala, wajib bersifatan kalam. Sifat kalam ini adalah sifat ma'ani, bagaimana sifat ma'ani itu kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Tujuh sifat ini disebut sifat ma'ani. Sifat ma'ani adalah sifat yang qaim bi dzati ta'ala. Sifat ma'ani ini adalah sifat yang wujud pada dzatnya Allah Ta'ala. Sifat ini ada pada dzatnya Allah Ta'ala. Kita pernah bicarakan atau kita uraikan sebut dengan sifat kudrat, maknanya bisa atau kuasa. Yang namanya bisa itu apa sih, kan gitu kan ya. Yang namanya bisa itu ya tanpa alat, tanpa pertolongan, itu namanya bisa. Ta'ala disebut bisa. Sifat bisa itu sifatnya Allah Ta'ala. Sifat yang ada pada Allah Ta'ala itu bisa. Kudrat, bisa, mampu. Apa sih maknanya kudrat, apa sih maknanya mampu, apa sih maknanya bisa, itu punya ma'ani ya. Bisa itu artinya tidak butuh kepada alat dan pertolongan, itu namanya bisa. Kalau butuh kepada alat, ya namanya nggak bisa. Butuh pertolongan namanya nggak bisa. Ya tanya orang aku bisa lah ya. Orang aku bisa bikin nasi misalnya nih. Ente bisa bikin nasi, bisa.
Udah kalau ente bisa bikin nasi ya bikinlah. Jangan pakai beras. Ya nggak bisa, itu nggak bisa namanya. Namanya bukan bisa ya. Jelas. Namanya bisa itu ya nggak pakai perabot. Artinya nggak pakai alat. Nggak ada penolongnya lah. Nggak ada penolongnya, nggak pakai alat itu namanya bisa. Ada yang nolongin, ada alatnya itu namanya nggak bisa. Sifat bisa itu wahdaniyah. Sifat bisanya Allah Ta'ala itu wahdaniyah. Artinya nggak ada duanya ya. Sifat bisa bagi Allah Ta'ala itu qadimah. Namanya hawadis itu nggak punya bisa. Nggak punya bisa itu nggak punya kudrat, nggak punya kemampuan. Jangan ngaku punya kemampuan lah. Bohong itu kan. Dia membohongi diri sendiri. Hati-hati daripada bisa. Kudrat bisa. Itu maknanya sifat ma'ani ini ada pada Allah Ta'ala. Maka sifat ma'aninya Allah Ta'ala itu kudrat. Maknanya bisa atau kuasa atau mampu. Atau bisa disebut mampu, bisa, kuasa. Nah maknanya apa kan gitu ya. Maknanya itu ya tanpa perabot, tanpa pertolongan. Itu namanya bisa. Terus irodah. Irodah itu maknanya apa? Irodah itu maknanya ya nentokake. Kalau orang bisa ngomong itu nentokake. Menentukan. Ya, yang menentukan itu maknanya apa? Tidak terpaksa. Kalau terpaksa bukan menentukan. Terus ilmu. Maknanya ilmu itu apa? Maknanya ilmu itu inkisyaf. Maknanya inkisyaf. Pertela, kalau orang Jawa ngomong namanya pertela. Yang mempertela ilmu. Terus hayat. Hayat itu jadi syarat saja atau melengkapi lah. Karena hayat ini tidak bertakluk kepada sesuatu. Namanya hidup itu apa? Hidup itu ya sifat yang melengkapi dari sifat-sifat yang lain. Kalau tidak ada sifat hayat maka tidak adanya sifat kudrat, irodah, ilmu, nggak ada sifat itu. Terus jadi namanya hayat ini ya dibuktikan dengan sifat idrok. Sifat idrok ya. Kalau kita jarang itu sifat idrok itu kayak sifat ilmu. Kemudian sama basor. Sama basor itu punya makna inkisyaf juga tapi ala wajil ihadah. Jadi bimana ittidah. Inkisyaf bimana ittidah. Kalau ilmu ada inkisyafil ma'lum. Jadi mulai kudrat, irodah, ilmu, sama basor itu semua bertakluk. Kalau kudrat itu disebut namanya ta'aluknya ta'aluk taksir. Ya, artinya ta'aluk taksir itu bertakluk kepada semua yang mungkin saja. Di kudrat, irodah itu bertakluk kepada semua yang mungkin. Semua yang mungkin ini, semua yang mungkin terjadi ini atau tidak terjadi itu ketakluk oleh kudrat dan irodah. Nah, sedangkan ilmu ya, bertakluk kepada maklumah. Semua apa yang wajib, mustahil dan jaiz itu ketakluk oleh sifat ilmu.
Kalau hayat ya tidak bertakluk kepada sesuatu. Bukan namanya, yang namanya hidup itu adalah kerja, ngawur, ngomong begitu ngawur ya. Itu jelas orang ngawur lah. Tapi kalau orang yang namanya kerja itu ya pasti hidup. Tapi kalau hidup belum tentu kerja. Sama basor. Ini bertakluk hanya kepada apa yang ada saja, apa yang maujudat saja. Sama basor ini tidak menakluki pada sesuatu yang tidak ada. Kemudian sifat yang ke-13, bagian daripada sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala itu kalam. Wajib Allah Ta'ala bersifat bicara. Ngomong, bicara. Bicara itu adalah sifat. Bagian daripada sifat ma'ani. Sifat kalam bagi Allah Ta'ala itu ya qadimah. Sifat kalamnya Allah Ta'ala itu qadim. Sifat kalamnya Allah Ta'ala itu wahdaniyah. Sifat kalamnya Allah Ta'ala itu ya mukhalafah lil hawadis. Orang bicara kalam tapi nggak paham sifat salbiyah, nggak paham qadimah, nggak paham wahdaniyah, nggak paham mukhalafah, ya bahaya itu. Makanya itu terus tahu ya, mau takut yang wajib bagi Allah, takut yang mustahil bagi Allah, yang jaiz bagi Allah itu adalah itu fondasi iman. Orang membangun iman harus punya fondasi wajib, mustahil, jaiz. Karena wajib, mustahil, jaiz ini adalah nafsiyahnya orang berakal. Wong bicara iman kok nggak paham akal misalnya gitu, nggak tahu temu ilmu akal. Iman kok pakai perasaan, sudah Mas Bar dah rampung dah. Iman kok pakai perasaan. Memang Allah Ta'ala bisa ditemu pakai perasaan. Perasaan itu ya yang ada pada indera lah, itu namanya perasaan. Ya rasa atau firasat itu bagian dari ilmu rasa. Yang umpamanya orang nemu tangannya, nemu halus kasarnya benda misalnya, tangannya nemu halus kasarnya benda, mulutnya ngomong, mulut disuruh ngomong apa coba? Yang suruh ngomong halus kasar siapa tuh? Si tangan, karena tangan nemunya rasa begitu. Itu ngomong yang nyuruh ngomong itu halus kasar siapa sih? Tangan gitu. Terus yang suruh ngomong apa pedes itu ya lidah kan begitu kan. Yang suruh ngomong itu bunder, kotak, mata. Gimana bisa menemukan Allah kalau begitu? Mana bisa menemukan Tuhan lah, ya tidak bisa lah. Mau menemukan, mau mengakui, mau mengimani Allah, mau mengimani Rasul, nggak ada dasarnya. Dasarnya pakai ilmu akli, nggak pakai ilmu akli. Akalnya nggak digunakan. Ya sampai mati pun nggak bakalan bisa berhasil keimanannya. Sampai mati nggak paham mana yang wajib bagi Allah, mana mustahil dan mana jaiz. Kalau sampai mati ya sudah rampung, udah kesempatan untuk beriman sudah nggak ada lagi. Temu malaikat Munkar wa Nakir ditanyain pedoman imannya apa, nggak bisa jawab. Tanya iman robuka, delongak akalnya yang ditanya oleh malaikat Munkar wa Nakir itu kan akalnya. Kalau orang lihat malaikat Munkar wa Nakir kalau pakai rasa sudah takut. Kalau orang takut itu bisa jawab nggak? Hanya orang namanya takut. Jawabnya ngawur lah paling enggak. Memang dasarnya dari dunianya sudah ngawur. Jadi imannya iman spekulasi namanya.
Iman spekulasi itu iman ngawur. Jadi kalau bodoh sekalian sih jelas, nih bodoh nggak bisa disuruh, nggak paham sama sekali lah, nggak ada apa, nggak bisa membuktikan, nggak tahu sama sekali, itu namanya bodoh. Nah kalau yang berat itu yang spekulasi. Ya orang megang setrum ya, nggak pakai alat lah, spekulasi nih ada strum apa enggak pakai tangan, itu namanya ngawur apa bener? Ngawur. Tidak hasil, tidak. Jadi antara spekulasi dan bodoh itu masih mending bodoh lah. Kalau spekulasi itu bunuh diri. Bodoh nggak tahu dah. Ya, orang nggak tahu sama sekali tentang Allah Ta'ala ya. Nggak kenal Tuhan dah. Suruh eleng misalnya, eleng emut lah, orang ini ngomong lah eleng tuh saya kenal aja enggak, suruh eleng emut ya, ingat Pak Kiai, saya disuruh ingat bagaimana orang saya kenal aja enggak. Yang namanya ingat itu kan satu, artinya yang diperintah ingat itu orang yang kenal. Lupa pantas kan, yang namanya lupa itu kan pernah kenal. Ingat ya sama Mas Santo, ingat sama Mas Santo itu pernah kenal sama Mas Santo. Ingat Tuhan, kenal sama Tuhan tuh lupa, lah disuruh ingat untuk mengingat kembali. Lah ini kenal aja enggak, suruh ingat lah, bedanya ingat. Ya gimana Pak Ustadz Kiai, saya kenal aja enggak. Beda kalau mestinya diajarin kenal dulu. Dikenalkan sama Allah Ta'ala, akalnya diperkenalkan. Ya, ini modalnya kepingin kenal Tuhan ya, paham dulu, harus paham dulu, wajib, mustahil, jais, karena modalnya cuman ini. Jadi sebagai modal untuk mengenal Allah Ta'ala, akalnya harus digunakan. Kalau mau melihat bentuk, mau menemukan bentuk, mau menemukan warna, gunakan mata kamu. Kan begitu ya, gunakan penglihatan kamu. Karena nggak bisa diwakili dengan pendengaran sih. Kalau kepingin menemukan suara, gunakan telinga kamu. Itu kan semua yang pakai rasa-rasa saja kan. Lah kalau kepingin Tuhan, gunakan apa? Ya, karena tidak bisa dilihat dengan, tidak bisa ditemu pakai mata, nggak bisa dilihat pakai pendengaran. Bukan bentuk, bukan suara, bukan warna, bukan bentuk, bukan suara, bukan halus, bukan kasar. Lah bagaimana perasaan itu bisa nemu? Giliran sudah kelejet-kelejet, orang semaput disuruh emut. Ini orang yang nyuruh emut, suruh eleng atau suruh nginget, ini orang gila, orang mahrum dah. Ini orang-orang yang sudah tidak sadar disuruh emut. Kenal aja enggak suruh. Ini orang yang belum kenal diantarkan bagaimana cara mengenal Allah Ta'ala. Itu begitu. Kalam, yaitu huwa hiya, yang namanya kalam itulah sifat qatimah. Sifat kalam bagi Allah Ta'ala itu adalah qatimah. Sifat qatimah, qaimah bidzati ta'ala. Ini kalau zatnya qatim, ya sifatnya juga qatim. Kalau zatnya hudus, sifatnya hudus. Nanti sifat kalam Allah Ta'ala atau sifat qatimah, qaimah bidzatihi ta'ala. Nah tentu sifat kalam qadim ini, laisa biharfin. Kalam qadim ini bukan kalam huruf. Jadi kalam qadim ini bukan huruf. Kalau huruf qadim, lah ya ada alif qadim, ba qadim kan gitu nanti. Wong alif itu awalan ya, ada awalnya ba, awalnya huruf itu kalau menurut orang Arab awalnya huruf itu alif, akhirnya huruf
Ya, ya ada awal, ada akhir lah. Kalau Tuhan itu kalamnya, kalau huruf itu jadi kalamnya Tuhan, berarti Tuhan kalamnya ada awalnya, ada akhirnya, ada hataman lah. Ini hataman kalamullah, begitu kan? Kenapa? Ini hataman Quran, hataman kalamullah. Kok kalamullah ada hatamnya sih? Jadi kalau kalam yang dimaksud ya, kalam kodimah itu huruf itu kalam kodim, nanti ada huruf kodim. Maka kalamnya Allah Ta'ala, kalam itu adalah sifat qaimah bidzatih. Kayak kalamnya Hawadis, kalamnya si Umar misalnya. Kalamnya Umar ya ada pada dirinya si Umar. Kalamnya burung, omongannya burung, ya ada pada diri burung. Lainnya kalamnya Tuhan ya ada pada diri Tuhan. Bisa dititipkan nggak kalam itu? Mamanya kalam bisa dititipkan ya berarti nanti ada sifat lepas dari zat. Jadi, kalau zatnya qadim ya sifatnya qadim. Nah kalam ini adalah sifat qaimah pada zat yang qadim. Maka kalamnya Allah Ta'ala itu bukan huruf. Karena huruf itu ada awal dan akhirnya. Kalamnya Allah Ta'ala wahdaniyah. Wahdaniyah itu ya tidak ada bilangannya, nggak ada kumpulannya, nggak kumpul, nggak pisah. Lah kalau huruf itu ada kumpulnya, ada pisahnya. Ya namanya huruf bisa dipisah nggak? Bisa, huruf bisa dipisah. Alif sama namanya alif sama wawu itu huruf pisahan apa bisa dikumpulkan? Wawu sama alif itu selalu bisa, nggak bakalan wawu sama alif itu bisa kumpul. Lah kalau yang kumpul ba sama tak bisa dikumpulkan dijadikan satu kan gitu. Ini kalau kalamnya Allah Ta'ala itu huruf. Maka Allah Ta'ala kalamnya bukan huruf. Dan pula kalamnya Allah Ta'ala itu bukan suara. Kalau kalamnya Allah Ta'ala suara, ya tentu ditanya gede apa kecil kan begitu ya. Suaranya pelan apa? Keras. Ini suara itu ada pelannya, ada kerasnya. Halus apa? Merdu apa enggak gitu kan. Nanti itu tidak huruf juga tidak suara. Nah, bukan huruf, bukan suara itu munazzahatun anit taqaddumi wat ta'khur. Maka bersih dari permulaan dan akhir. Kalau huruf ya ada awal akhirnya, suara juga ada awal akhirnya karena huruf maupun suara itu adalah kalamnya Hawadis. Wal i'rab wal bina, namanya i'rab itu ada akhirnya. Yang namanya i'rab itu kata ahli nahwu ya, itu adalah apa? Awahirul kalim. Nah, yang namanya i'rab itu adalah apa tadi? Taghyir awahiril kalim. Dan namanya i'rab itu perubahan akhir kalimat. Ada u, a, e, mati. Ada sukun, mati lah sukun ya. Ada dhamma, ada fathah, ada kasrah, ada a, i, u, mati. Mati itu sukun, berhenti maknanya. Jadi itu masa. Jadi kalau begitu nanti ada a, ada e, ada u. Nah, kalau i'rab nanti akhirnya kalamnya Allah Ta'ala itu berubah. Nah, kalamnya Allah Ta'ala ya qadim azali. Ya, azali itu tidak berubah, qadim juga enggak berubah. Kalau i'rab itu perubahan. Jadi enggak i'rab. Ya. Juga enggak bina itu ya susunan gitu kan.
Tuhan itu bicaranya pakai susunan. Orang mau belajar ngomong misalnya ya, anak-anak orang tua mau ngajarin ngomong sama anak, ini dibikin susunan enggak? Nah, kalau Tuhan itu ngomongnya pakai susunan, bina, nanti yang namanya bina itu tidak wahdah. Ya namanya wahdaniyah itu bukan susunan. Tuhan itu sifatnya tidak tersusun. Lah kalau Tuhan omongannya itu tersusun, bina, ya bukan wahdah. Nia, lah kalau tidak wahdaniyah, ya tentu tidak qadim, ya tidak mukhalafah, hasilnya mumasalah lil hawadis, itu mustahil. Ya. Walaisal muradu bi kalami ta'ala al-wajibatu lahu ta'ala alfazu syarif. Ya. Jadi bukan yang dimaksud kalamnya Allah Ta'ala atau kalam qadim atau kalam yang qaim bidzat itu. Kalam yang ada pada zatnya itu. Yang dimaksud itu, bukan yang dimaksud itu adalah lafaz yang mulia. Lafaz yang mulia itu Al-Quran ya. Artinya amanzilah ala Nabi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan maksudnya kalam kalamullah itu yang dalam arti sifat. Kalam qadim yang dalam arti sifat itu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW bukan. Dan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah dilalah. Adalah petunjuk. Kalau kalam yang diturun kepada Nabi Muhammad itu dimananya ada kalam qadim, nanti ada qadim di bawah hawadis. Jadi ada malaikat bawa Allah Ta'ala, dia Allah Ta'ala ini dibawa kan. Itu kalam kan ada pada zatnya, itu sifatnya Allah Ta'ala. Lah kalau yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang berupa lafaz mulia, berupa Al-Quran itu bukan sifatnya Allah Ta'ala. Harus kita hanya tahu sebatas itu saja. Allah Ta'ala itu kalamnya tidaklah ada awalnya, tidak berawal, tidak berakhir. Kalamnya Allah Ta'ala tidaklah tersusun. Kalamnya Allah Ta'ala itu tidaklah sama dengan makhluk. Ya, maka tentu bisa menggambarkan omongannya makhluk itu suara, huruf, tersusun. Lah yang demikian itu bukan kalamullah. Kalamullah tidak demikian. Nah ini terus Al-Quran yang diturun kepada Nabi Muhammad apa bukan itu kalam yang dalam makna bukan sifat. Itu kalam dilalah. Jangan sampai kita ini mencampur adukkan ya. Yang mana itu kalam dilalah dan mana itu kalam sifat. Kamu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ya, Al-Quran itu adalah lughatan wa haqiqatan. Artinya lafaz dan makna. Lah sedangkan kalam yang dimaksud di sini adalah sifat qaimah bi zat. Harus kita ya, harus paham kaidah apa? Harus paham mu'taqad lah. Kalau enggak paham mu'taqad yang demikian berat untuk mencapai iman itu sangat ya enggak bisa disebut orang beriman dah. Enggak punya fondasi apa-apa, enggak ada fondasinya. Iman kok enggak ada fondasinya. Lah bagaimana? Mau bangun rumah aja pakai fondasi. Lah bangun rumah kalau enggak ada fondasinya, nyiksa sama yang pakai enggak? Orang pakai rumah cakep rumahnya nih. Ya, tapi enggak ada fondasinya. Nah, angin roboh nyiksa kan? Jadi selama orang itu ya membangun iman tanpa fondasi itu ibarat orang memakai rumah itu enggak ada fondasinya. Itu tersiksa enggak orang tersebut? Ya mau tidur ada angin ya tersiksa. Hujan khawatir, selalu dalam keadaan khawatir, enggak ada ketenangan apa-apa karena enggak ada fondasinya. Coba bangun rumah walaupun rumahnya itu rumah reot. Rumah reot itu rumah jelek sekalipun bangunan rumahnya jelek tapi fondasinya kuat. Ya walaupun nempati juga tentrem enggak.
Mamanya rumahnya sudah nggak dicat, wis acak-acakan, acak adul lah. Cuma ada fondasinya. Anteng udah tidur juga, anteng ada angin juga nggak goyah. Nggak apa, orang nggak ada fondasinya. Kena angin ya apa? Mamanya ente percaya ngaji sama ngaji sama orang-orang Asy'ariyah mamanya. Ngaji sama akidah sunnah, semua pada ngaku akidahnya sunnah, entah itu mujasimahnya, entah apa. Dia mengatakan masa Tuhan tidak bertangan misalnya ya. Tuhan nggak bertangan, Tuhan tidak berkaki, Tuhan tidak bermata. Emang Tuhan batu? Apa nggak begitu? Apa nggak goyah nggak kira-kira? Nah ini yang benar ente berarti. Lah iya usah ini dalilnya Quran loh. Oh ya Allah ya kan. Fauqa aidihim. Susul ini disusul-susul untuk dihayalkan sampai ya begitulah. Ya sampai ente semua umpamanya nggak pakai fondasi wajib, mustahil. Apa yang mustahil bagi Allah. Apa yang wajib bagi Allah menurut akal. Apa nggak ente nggak paham fondasi ini. Nggak paham fondasinya akal, karena ketemu sama orang begini nggak ada fondasinya, ya kayak rumah biarpun ente rumahnya bagus nggak ada fondasinya, ya kabur lah kira-kira. Bisa ada Wahabi ngomong ikut, ada salah hasil begitulah. Mudah-mudahan ente sama ya. Kita ini mempelajari fondasi imaniyah Mu'taqad yang 50 ini adalah bagian daripada fondasi imaniyah. Biar kuat iman kita. Kalau iman kita ini pakai fondasi, ya ladzina tatma'innul qulubuhum, ya kan, orang-orang yang hatinya tenang lah. Nggak bisa goyah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub, hanya mengingat Allah tiap saat, melihat kudrat dan iradanya terus. Makanya kejadian pada kita datang corona, ya itu di kudrat dan di iradah Allah Ta'ala. Mati ya di kudrat iradah, sakit di kudrat iradah. Ini tidak ada sabab, nggak ada apa. Ya, itu sakit sababnya makan sambel lah. Berarti ada elat tadi kan. Ada sabab. Jadi kalau sudah ada sabab ya sudah. Bukan sakit itu di kudrat dan iradah, akhirnya sakit itu sabab makan sambel. Sakit sebab puasa lah, tambah hancur lagi udah. Jadi ada sabab bisa mendatangkan sesuatu karena tambah fondasi. Itu melihat pada bahwa falaisal murad walaisal muradu bi kalami ta'ala wajib ta'ala al-fazu syarif al-manzila ala Nabi sallallahu alaihi wasallam li'annahu hadil hadisah, karena semuanya namanya lafaz ya, yang namanya lafaz itu adalah pernah enggak ada ya, namanya lafaz itu pernah ada, yang ada awalnya lafaz itu bisa dihapus enggak. Namanya dihapus tulisan Bismillahirrahmanirrahim, dihapus, ada enggak? Ditulis lagi ya, pernah enggak ada, pernah nongol, itu lafaz. Yang namanya lafaz itu ya bukan qadim. Mana Al-Quran kalam qadim lah, Quran kalam qadim itu ya Quran lafaz apa gimana sih? Ya Al-Quran yang lafaznya berarti ada lafaz qadim. Kalau qadim kan di sini kalau mengqadim itu kan ya. Berarti tidak boleh adam kan? Enggak boleh tiada. Sekarang ente tulis itu saya ngapus, nanti ditulis lagi berarti pernah hilang, pernah nongol. Lah yang pernah hilang, pernah nongol kok qadim gimana sih? Yang namanya kalam qadim itu yang tidak pernah enggak bisa dihapus, enggak ada awalnya, enggak ada akhirnya. Lu ada awalnya, ada akhirnya kok ngomong qadim. Nanti Al-Quran ini kalam dilalah atau kalam petunjuk yang berubah. Petunjuk itu kan bentuknya lafaz ya boleh, bentuk suara juga boleh. Itu
Namanya ada kalam dilalah, omongan yang dalam mana petunjuk. Berarti ini Allah Ta'ala menunjukkan perintahnya. Allah Ta'ala menunjukkan beritanya. Nah, petunjuk tersebut tertulis di dalam Al-Quran yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW berupa tulisan dan suara. Nah, itu berarti kan bukan makna di sini kalam qadim. Itu namanya dilalah atau petunjuk. Kemudian wasifatu qaimah bi dzati ala qadimah. Kalau kita mengatakan apa yang disampaikan, apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu adalah hadisah, dan sedangkan kalamullah Ta'ala itu qadimah. Wa hadhihi mas'alatun ala taqaddumi wa ta'akhur wa i'rab wa suwar, dan artinya kalimah omongan yang diturunkan kepada Nabi itu tercakup di dalamnya ada awal, ada akhirnya, ada awalnya, ada akhirnya, dan ada i'rab, ya, perubahan ya, ada perubahan pada diwaca itu ada perubahan, ada a, ada e, ada o, kan gitu ya. Waswar, dan gambaran, tulisan, ada gambarannya kan ya. Nah, lukisan. Wa ayat. Kemudian wasifatu qadimah khaliyah an jami'i dzalika. Dan sifat qadimah itu bersih dari yang demikian. Ada sifat demikian, sifat qadimah atau kalam qadimah itu tidak demikian. Karena falaisa fiha, maka tiadalah di dalam sifat qadimah atau kalam qadimah itu ayat wala suar, dan bukan pula suar. Suar itu lukisan lah ya, atau tulisan. Wala i'rab, li'anna hadhi takunul kalam mustamilut ala huruf wa aswat wa sifat, dan yang namanya Al-Quran itu adalah yang terkandung di dalamnya adalah huruf dan suara. Apabila ditulis ada tulisannya, apabila diomong pakai mulut jadinya suara. Ya. Wasifat qadimah, dan sifat qadimah, sifat kalam qadimah begitu ya. Sifat kalam qadimah itu munazzahatun anil huruf wal aswat. Dan sifat kalam qadimah itu bersih dari huruf dan suara. Kama taqaddama, seperti hal yang telah dibicarakan. Walaisat hadhi al-fat syarif dalatun ala sifat qadimah. Dan bukanlah namanya lafaz syarif itu jadi dalil atas sifat qadimah. Karena lafaz itu dalah alal makna. Yang namanya lafaz itu menunjukkan makna. Bukan lafaz itu menunjukkan qadim, bukan. Qadim kok pakai lafaz bukan. Tidak menunjukkan apa lafaz dalah ala makna, apa lafaz dalah ala qadim gitu kan. Nek lafaz itu jadi dalilnya qadim, berarti nanti ada yang dilafadzkan qadim, lafaznya itu begitu. Bukan itu. Dalam arti anna sifat qadimah tufhamu minha. Bahwasanya sifat qadimah itu dipahami ya dari adanya apa? Dipahami dari adanya dalil atau petunjuk yang berupa tulisan maupun suara. Berarti apa gambarannya? Oh, ini perintahnya Allah.
oh ini berita dari Allah Ta'ala. Jadi perintahnya Allah Ta'ala. Ya, ada yang sebut berita gembira, berita ya, yang ada berita gembira, ada berita ancaman dan sebagainya. Ini tertuang di dalam Al-Quran. Ini itu ya, isinya itu namanya kalam tauqifiyah namanya. Kalam tauqifiyah itu ya berhenti sajalah, berhenti di situ, berhenti kepada lafaz dan makna. Nah, sifat qadimah itu ada pada zatnya Allah Ta'ala. Jadi kalau kita ngomong sifat qadimah kalamullah dalam makna di sini adalah sifat qaimah bidzati ta'ala, itu berhenti, jangan terus dilanjut. Ya, dilanjut arti di sini dibayang-bayangkan lah, nggak begitu, karena sifatnya Allah Ta'ala nggak bisa dibayangkan sebagaimana sifatnya makhluk, nggak ada gambarannya lah. Kalau Al-Quran kan bisa digambarkan, ditulis, disuarakan, buat diadu kan. Ini sekarang zamannya lagi lomba, sama lomba itu kan sama dengan ya memang dasar seneng ngadu ya, apa saja jadi apa alat aduan lah. Punya ayam bukan untuk petelur, bukan pejantan, ya diadu. Ya apa manfaatnya lah, kalau memang bisa diadu manfaat menghasilkan hadiah itu kan ya. Ya sih begitulah namanya. Para botoh-botoh kan paling seneng begitu. Ya. Namanya baca ada jurinya, ya apa-apa yang ada jurinya itu berarti ada pertarungan kan. Ini Quran sama ayat-ayat Al-Quran jadi pertarungan. Belajar Al-Quran, ngaji, suaranya meling-meling itu ya. Yang hasilnya bukan untuk dipahami bahwa ini adalah dilalah petunjuk-petunjuk dari Allah Ta'ala, tapi hasilnya tadi buat apa? Aduan, diadu suaranya. Enak bener suaranya. Lah mananya apa? Paham deh, yang penting suaranya enak. Itu suaranya enak, mahrotnya pas. Ya ada jurinya. Terus dapat apa? Dapat hadiah. Ya begitulah namanya para botoh-botoh. Ya, namanya botoh-botoh ya, yang itu kan sampai ayo saya taruhan saya pasti menang ini. Itu botoh begitu. Aja temu ayam ya jadi buat botoh. Yang namanya jiwa-jiwa, watak-watak, otak-otak penjudi. Apa saja jadi alat taruhan ente. Ayam ya jadi alat taruhan. Sampai orang mati jadi alat taruhan ente. Lah bagaimana nggak jadi alat taruhan? Ini ada orang mati pakai jenazah ditaruh di dalam peti. Dia cukup nunggu di tempat pemakaman. Ini nanti orang mati yang datang yang pertama laki apa perempuan? Ini taruhan ini. Orang mati aja jadi taruhan. Memang otak-otak judi. Apa saja jadi. Ya begitu, itu sudah. Sih terserah deh, urusannya masing-masing aja. Ini urusan kita lagi mau belajar fondasi iman lah. Yang begitu ya ada, namanya dunia itu macam-macam ya. Ya namanya Allah Ta'ala bikin macam-macam lah. Itu semua mungkin ya. Yang begitu ya dikudrat dan diroda oleh Allah Ta'ala. Kemudian jadinya enjoy saja ya, nggak diambil pusing, nggak marah, nggak apa. Taruh kembalinya, oh itu dikudrat dan diroda Allah Ta'ala, apa hak saya, udahlah. Mudah-mudahan kita ini dikudrat dan diroda sesuatu yang baik. Jangan yang minta, ya Allah janganlah saya dijadikan botoh itu kan, dijauhkan dari sifat botoh. Botoh paham ya? Botoh itu petaruh, bukan petarung, bukan, tapi taruh. Seneng taruhan namanya botoh. Kalau orang Jawa ngomong namanya botoh.
tahu kalau orang sini apa. Petarung ya? Apa petaruh? Kalau petarung kan suka berantem. Ini petaruh. Ya kasar dikit penjudi lah ya. Ya sekarang Al-Quran buat taruhan kan gitu sekarang kan ya. Nanti orang bukan cari orang yang baca Al-Qur'annya bagus, diadu, ini sudah asik sampai apa katanya rasanya gitu. Kalau gua dengar suara baca Al-Qur'an nangis hati saya. Menang apa kalah? Dengar suaranya nangis. Dengar suaranya aja nangis, apalagi dapat hadiah makin udah. Sudahlah. Walaysat hadhil alfaz syarif dalatun ala sifat qatimah, bimana anna sifat qatimah tufhamu minha. Jadi sifat qatimah itu dipahami dari dalahnya. Jadi sifat qatimah itu dipahami dari apa yang dibicarakan Al-Qur'an. Oh, ini kalamullah yang dalam mana qadim. Oh, ini kalamullah yang dalam mana adalah kudus, gitu kan? Artinya di sini Allah Ta'ala menunjukkan sesuatu yang baru. Ya. Seperti apa? Allah Ta'ala menunjukkan terjadinya hari kiamat. Nah, ini Allah Ta'ala menunjukkan sesuatu yang baru. Allah Ta'ala bicara tentang nikmatnya orang ahli surga. Itu mananya apa? Dipahami bahwa ini Allah Ta'ala menunjukkan sesuatu yang baru. Itu. Bukan Allahnya baru, bukan. Nanti apa yang dibikin ini baru. Seperti nikmatnya surga ya baru. Ya, nikmat apa? Azabnya neraka baru. Kiamat baru. Semua yang namanya apa yang dijadikan oleh Allah Ta'ala itu ya baru. Nah, terus bisa dipahami apa yang baru itu tentu tidak bisa menjadikan manfaat apa-apa. Itu. Yang menjadikan manfaat itu hanya kudrat dan iradanya Allah Ta'ala. Sesuatu yang baru adanya saja dibikin yang mustahil bisa menjadikan sesuatunya. Surga bikin nikmat ya mustahil. Neraka bikin apa? Neraka bikin sakit, api bikin panas, ya mustahil. Jadi semua nikmat-nikmatnya orang mukmin, berarti nikmat-nikmatnya orang itu imannya betul-betul ada fondasinya. Dikasih surga, ya nggak tahu surga nggak jadiin nikmat. Kasih neraka nggak jadiin siksaan. Yang menyiksa, yang menjadikan nikmat itu hanya Allah Ta'ala. Enggak karena sabab. Ya. Sudah paham fondasinya bahwa kudrat dan iradahnya Allah Ta'ala berarti menghilangkan pemikiran adanya fi'il sabab maupun fi'il kuwah. Enggak ada tobak, enggak ada kuwah, enggak ada elat. Semua apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala ya. Bukan sabab, bukan kuwah. Sakit ya bukan karena makan sambal, ya. Kenyang ya bukan karena makan nasi, panas ya bukan karena masuk neraka, bukan karena ketempelan api jadi panas, bukan. Ya Allah Ta'ala jadiin panas nggak ketempelan api juga panas, melepuh. Allah Ta'ala bikin melepuh ya nggak usah ada api. Orang nggak ketempelan api kok melepuh ya biasa apa enggak itu? Nah, seperti cacar itu pada melepuh emang ada apinya. Nah, itu begitu. Tufhamu minha. Bal ma yafhamu min hadhil alfat musawi lima yafhamu min sifatil qatimah. Lau kushifa anal hijab. Seandainya tersingkap bagi kami hijab, tentu wasami'naha, maka kami akan mendengar kalamullah. Mendengarkan kalamullah bukan suara, bukan huruf. Mendengarkan kalam yang mukhalafah lil hawadis.
Fahasilu hadhil alfat hadhi tadullu ala makna. Maka hasilnya bahwa lafat-lafat yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW itu menunjukkan atas makna. Jadi lafat itu tadullu ala makna, bukan lafat itu tadullu ala kalam qadim, bukan. Lafat itu menunjukkan makna. Seperti amr, ya, perintah. Lafat yang menunjukkan perintah. Lafat yang menunjukkan khobar, berita. Lafat yang menunjukkan berita gembira, lafat yang menunjukkan berita kesulitan, komplit lah, ya. Nah, semua itu hanya bisa dipahami. Maka yang namanya Al-Quran, kalam Al-Quran itu, Al-Quran itu adalah kalam yang mananya lughah wal lughawi wa haqiqat, lughatan wa haqiqatan. Tadi lughah dan hakikat, lafaz dan makna. Lafaz terus makna, begitu. Maka fahris ala hadzal farqu. Jadi maka segera bersemangat, berkeinginan yang sangat, ya, atas inilah, atas memisahkan, harus memisahkan, ya, betul-betul. Artinya berkeinginan sangat untuk memisahkan mana kalam qadimah dan mana kalam dilalah. Mana omongan yang berupa petunjuk dan mana omongan yang dalam arti adalah sifat yang qaimah bi zat. Fa innahu yaghlatu fihi katsirun wa yusamma kullu min sifatil qadimah wal alfatu syarifah Qur'anan wa kalamullah illa anil alfat syarifah makhlukun maktubatun fil lauhil mahfuz. Lafat-lafat yang mulia, lafat-lafat yang tertulis, ya, di dalam lembaran-lembaran, artinya kertas maupun lembaran-lembaran kulit, itu maktubatun fil lauhil mahfuz, yang ditulis di dalam lauhil mahfuz. Jadi apa yang disampaikan kepada Nabi Muhammad yang berupa Al-Quran ini adalah yang ditulis di dalam lauhil mahfuz. Lauhil mahfuz itu artinya ya papan tulis lah. Jadi kalau ada papan itu kan bisa berupa kertas, ada papan yang berupa kulit. Nah, kayak kertas ini ikut mulia, ikut diciumin, ya, ikut dimuliakan karena di situ ada tulisan, nah, dia tulisan yang berupa Al-Quran. Jadi ada dalil, jadi dalil kalamullah, kalam dilalah, kalam petunjuk dari Allah Ta'ala. Ada tulisan ini suatu surat, surat, ya, tulisan berupa surat. Surat ini apa maknanya? Surat adalah petunjuk. Surat ini adalah salinan. Quran yang kita baca ini salinan yang ada di dalam lauhil mahfuz, sebagai salinan di lauhil mahfuz. Jadi apa yang ada di lauhil mahfuz itu terus tertuang di lembaran-lembaran kertas, lembaran-lembaran kulit, kemudian ditaklif, disusun. Itu adalah sebagaimana tadi salinan fotokopi Quran yang tertulis di dalam lauhil mahfuz. Dan apa yang tertulis di dalam lauhil mahfuz tentu kan makhluk. Yang lauhil mahfuz apa bukan makhluk? Masa yang ditulis kok qadim? Lauhil mahfuznya kudus, tulisannya qadim. Mang qadim sama kudus bisa ngumpul? Ya mustahil lah. Ya, Al-Quran itu kalam qadim. Kok qadim di dalam lemari? Ini kan? Masa qadim ada di dalam lemari? Udah. Harus pisahkan dulu. Memisahkan paham yang demikian. Oh tapi ini yang ngomong kan Kiai Al-Quran qadim kan gitu. Bodoh. Itu urusannya masa bodoh. Kita nggak ikut-ikutan dah.
Itu Al-Quran itu adalah makhluk. Lah bagaimana bukan makhluk kan gitu ya? Al-Quran itu ditulis, difotokopi, ditaruh di mana? Barang tulisan kok bukan makhluk. Apa kalau tulisan bukan makhluk? Ya kholik, nanti ada tulisan, oh itu Tuhan di dalam Quran kan begitu ya. Al-Quran itu sifatnya Tuhan ada di dalam kan Al-Quran, apa enggak keblinger nantinya. Terserah ya. Nah, gitu. Nah, di sini wal kalamullah illa annal alfat syarifah makhlukatun maktubatun fil lauhil mahfuz. Nuzila biha Jibril alaihi salam ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da an nuzilat fi lailatul qadar fi lailatul qadri fi baitil izzah mahalun fis sama'i dunya. Bahwa lafaz yang mulia yang berupa Al-Quran itu adalah makhlukun, dibikin, ditulis di dalam Lauhil Mahfuz, diturunkan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi malaikat Jibril diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan membawa Al-Quran itu di langit dunia ya, di malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan malam ini kita masuk di dalam malam Lailatul Qadar, di malam yang sangat manfaat sekali ya. Malam yang mempunyai kebaikan, hadiah lah. Jadi kita dihadiahi malam ini, dihadiahi amal-amal yang apabila dihitung ya, itu bagaikan 1000 bulan. Itu kalau kita ngaji ya hadiahnya kayak ngaji sekarang ini itu kayak ngaji 83 tahun. Ya Allah ya nikmat gitu ya. Tapi ada lagi amal yang lebih hebat daripada amal yang terdapat dalam Lailatul Qadar. Seperti apa? Nadhar. Nanti nadhar melihat dalil-dalilnya, melihat sifat-sifat Allah Ta'ala, melihat dalil daripada sifatnya Allah Ta'ala. Di sini nazar pada sifat-sifatnya Allah Ta'ala. Nazar apa yang wajib bagi Allah Ta'ala. Sa'ah seketika ini kayak pahalanya kayak sholat daim. Sholat daim ya bayangkan ente beribadah berapa? 7.000 ya? 1.000? 1.000 tahun ya? 1.000 tahun apa? Nador saatan itu kayak ibadah adalah 1.000 tahun. Nador saya 7.000 tahun. Jadi orang nador sa'ah itu pahalanya itu bagaikan ibadah full 7.000 tahun. Jadi mamanya kalau sholat itu 7.000 tahun sholat roh. Nah, ya sholat daim ini begitu. Makanya orang yang nazar, akalnya buat nazar pada sifat-sifatnya Allah, ya itu kayak sholat daim lah. Nggak cerita, nggak ngelihat pahala, wis lah saking nikmatnya orang nggak ngelihat pahala. Kayak orang mengerjakan sesuatu karena seneng, itu nggak ngelihat gajinya, nggak ngelihat bayarannya lah. Karena apa? Ya orang lihat bininya sendiri, jadi ngelihat seneng lah ya. Itu nggak ngelihat tentang bini pengopain apa karena sudah seneng lihat itu. Kalau beda orangnya nggak seneng, sumpek.
Orang lihat bininya cerewet, sumpeknya bukan main. Jadi ada orang lewat seneng, ada orang lihat sumpek. Ya contoh gini ya, orang rasanya sudah bosen ya, namanya ngelihat terus lama-lama bosen enggak? Pertama kita ya punya bini, pertama ngelihat bini kita seneng, pulang lagi lihat lagi, pulang lihat lagi, lama-lama juga bosan. Makanya cari lagi itu karena bosan itu. Ya, untung bini kita nggak kayak kita sifatnya. Nah kalau bini kita sifatnya kayak kita, melihat kita sumpek, tapi nggak bisa cari lagi, sumpek sesumpek tapi nggak bisa cari lagi. Karena apa? Makanya kadang-kadang kita diusir, sudah sana mas cari duit, karena sumpek lihat kita di rumah terus. Jadi gitu deh, adanya PSBB apa-apa, ini artinya berdiam di rumah. Ini ada dua, ada yang bininya sumpek. Ujian bagi kaum wanita sebenarnya. Ujian bagi kaum wanita, mau nggak mau ngadepin lakinya pagi sore di rumah terus, nggak ada kerjaannya, nggak ada imkan sama sekali. Akhirnya sumpek-sumpek, dah kamu yang cuci, kamu yang, ya nurut aja lakinya karena merasa ya mau apa lagi. Suruh nyuci ya her, ngepel ya her. Jadi nggak keluar dari, tetap yang namanya sumpek diusir-usir juga. Nah itu orang melihat dari pandangan cinta, ada orang melihat pandangan sumpek. Itu ya namanya sifat dunia begitu. Dunia itu tempatnya sumpek, kata Sayyidina Ali. Taunya Sayyidina Ali ditanya, ya Amirul Mukminin, Sa'asifulakumani dunia, terangkan kepada kami dunia, apa sih enaknya di dunia, katanya. Jadi apa yang ada di dalam kandungan dunia, pada orang pada sibuk betah di dalam dunia. Kata Sayyidina Ali, apa yang akan aku terangkan sama ente, orang yang pada betah di dunia? Kalau menurut saya, kata Sayyidina Ali, darun awaluha ana wa akhiruha fana. Tempatnya sumpek di dunia, bukan tempat senang, bukan. Ya coba sekarang gini, di rumah terus sumpek, di luar terus pingin pulang-pulang, pingin keluar, mana senangnya? Naik mobil terus, makan terus, berai ya, makan terus berai, perutnya ngomong berai kan, udah nurut. Karena yang ngatur suruh terus, suruh berhenti itu mana? Perutnya. Mulut masih mau, perutnya larang, cukup, udah. Ntar nunggu lagi, lapar. Jadi orang takut lapar, padahal lapar itu diarep-arep. Orang kenyang kepingin, masih enak-enaknya kok kenyang. Perut sudah nggak mau ini. Padahal mulut masih asik, tapi perut yang nggak mau. Jadi itulah begitu. Darun awaluha anak wa akhiruha fana, tempat sumpek. Ya kalau nggak sumpek kan orang pengen di rumah terus ya. Nah, untung ada waktunya. Ada waktunya apa? Dicabut kesumpekannya berupa kematian. Jadi orang yang hidupnya di dunia itu dicabut, hidupnya di dunia itu berarti dicabut kesumpekannya. Jadi sumpek aja betah lah. Itu. Kembali bahwa lafaz yang mulia itu adalah makhluk diciptakan oleh Allah Ta'ala, ditulis di dalam Lauhil Mahfuz, diturunkan ya malaikat Jibril kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu diturunkan itu fi Lailatul Qadar, di dalam malam Lailatul Qadar. Di mana fi Baitul Izzah, di tempat di rumah, ada di tempat
di masjid atau di tempat yang mulia ya. Tempat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Di mana tempat itu? Tempatnya fisama dunia. Fisama dunia, di langit dunia. Langit dunia itu bukan yang di bulan, di matahari yang kita bisa lihat ke atas. Padahal emang bulan bintang di atasnya bumi. Tidak bisa. Ente ya begitu. Coba kalau ente di bulan bisa ngomong bumi di atas. Jadi mana yang bawah, mana yang ke atas nantinya. Ya itu nggak begitu. Jadi bumi ini bukan di atasnya bulan, juga bukan di bawahnya bulan. Terus gimana? Ya bumi punya atas sendiri, punya bawah sendiri. Jadi nggak usah menghadirkan bulan maupun matahari. Ya. Apa ya namanya jirim itu kan tetap punya jihad sendiri. Ya, jadi umpamanya tidak menjadi jihad yang lain, tidak menjadi arah yang lain, tapi dia punya arah sendiri. Itu memang sifatnya jirim itu demikian. Terus kutibat fis suhfah, ditulis di dalam lambaran. Jadi diturunkan oleh malaikat Jibril, kemudian ditulis di dalam lembaran. Nanti lembaran di sini berupa itu kulit, berupa itu pelepah kurma, mau berupa apa, sahabat itu ketika datang ayat Rasulullah mendapatkan wahyu, perintah kepada sahabat suruh menulis. Ada juru tulisnya lah, bukan tulisannya Nabi. Memang Nabi butuh tulisan. Yang butuh tulisan siapa? Sahabat-sahabatnya. Orang ditulis itu karena tahu dirinya itu lupa. Kalau Nabi ya nggak bakalan lupa. Nabi baca Al-Quran nggak bakalan keceletut. Celetot paham? Celetot itu artinya kayak mulut itu kepleset ya. Muni ain pakainya hamzah a, padahal ain. Nabi enggak kepleset sama sekali. Kalau Nabi kepleset ya namanya lisannya lisan ajam namanya. Lisannya orang biasa. Lisannya Nabi lisan yang khusus, lisan yang fasih. Yang tidak kalau ketekuk ketekuk itu yang hadis hurufnya makharijil hurufnya, keluarnya huruf itu keliru. Nah, itu mustahil itu terjadi pada Nabi. Maka dengan ditulis itu hikmahnya Nabi suruh nulis, Nabi tahu kalau kamu itu tidak seperti saya. Kalau saya tidak butuh tulisan. Lah disebut namanya ummi. Ummi itu nggak bisa baca, nggak bisa nulis, maksudnya nggak butuh tulisan, nggak butuh bacaan, wong hafal. Sahabat-sahabatnya saja mayoritas hafal, apalagi nabinya, gitu ya. Orang kayak rekaman gitu, Nabi menyampaikan ayat langsung kayak direkam, sahabatnya langsung rekam. Lah yang suka lupa suruh nulis, ditulis, dikumpul-kumpulkan. Ketika masa sahabat ketika Nabi itu pulang ke rahmatullah setelah ya. Itu dia mengadakan musyawarah sahabat-sahabatnya. Musyawarah untuk menyusun tulisan Al-Quran yang sudah tercecer di mana-mana. Ada yang di sahabat, yang ada di rumahnya sahabat Ali ya ada yang di rumahnya sahabat-sahabat yang lain. Terus disatukan, dirangkum itu menjadi 30 juz pada saat zaman Sayyidina Utsman. Jadi disusun dijadikan satu itu pada zamannya Sayyidina Utsman.
pada zaman Nabi ya, itu banyak orang-orang yang hafid Quran, banyak yang gugur. Ada sampai menurut riwayat tuh ada 20.000 sahabat Nabi ya, itu yang gugur di dalam sebuah penipuan seorang pengkhianat. Nabi minta delegasi, minta sahabat-sahabat Nabi yang hafid Quran. Sampai di tengah jalan dibunuh semua. Itu riwayatnya ada kunut nazilah kan begitu. Ya, kunut nazilah itu ada riwayatnya, itu terbunuhnya sahabat-sahabat Nabi yang hafal Quran. Itu begitu. Ya, apalagi Nabi, sahabatnya aja hafal Quran semua. Orang hafal Quran itu nggak butuh tulisan, mau ngafal butuh tulisan buat apa? Ya, makanya katakan Nabi Umi itu nggak butuh tulisan. Nanti apa yang diomongkan Nabi itu ditulis oleh sahabatnya, yang Quran diomong Quran ya. Ada yang ditulis setelah Quran, ada penulisan lagi namanya hadis. Hadis maupun Quran ini itu keduanya wahyu. Nah itu kita bicara Al-Quran ya. Katabat bisuhfah wa wadu'at fihi kila nuzilat fi batil izzah daf'atun wahidah summa nuzilat alaihi sallallahu alaihi wasallam fi ishrina sanah. Pendapat Al-Quran diturunkan kepada Nabi itu masanya 20 tahun. Jadi masa diturunkan itu selama 20 tahun. Ada yang mengatakan bukan 20 tahun, wakila salasa wa isrin. Kita mendapatkan 23 tahun. Wakila fi khamsa wa isrin. Ada pendapat lagi 25 tahun. Wakila kana yanzilu fi batil izzah itu filalil qadar bi qadar ma yanzilu fi kulli sanah. Walam yazal fi batil izzah daf'atun wahidah walladzi nuzila alaihi sallallahu alaihi wasallam al-fatu wal makna. Dan diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW Quran itu berupa lafaz dan makna. Wakila ada pendapat lagi nuzila alaihil makna sakot. Jadi yang diturunkan kepada Nabi hanya maknanya saja. Ini pendapat yang ini ya. 2. Wah talafal qailun bihadza, maka perbedaan orang-orang itu mengatakan bihadza. Faqala ba'duhum aburan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil makna bil alfat. Jadi maka pendapat sebagian ya menggambarkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diturun Al-Qur'an itu adalah lafaz dan makna, itu pendapat yang kuat. Jadi Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi itu adalah makna dan lafaz. Ada yang mengatakan bahwa yang diturun kepada Nabi itu makna saja, benar. Tapi yang kuat itu adalah makna dan lafaz. Wal wa tahqiq annaha nuzat lafaz wal makna, dan tahqiq artinya yang kuat ya. Dapat yang tahqiq yang nyata. Itu adalah lafaz dan makna. Kemudian wabil jumlah dan jumlahnya. Fasifatu qadimah bi dzati ta'ala qadimah. Maka sifat yang ada atau sifat kalam yang ada pada Allah Ta'ala itu qadimah. Laisa fi harfin wala sautin. Bukan suara dan juga bukan huruf. Bukan huruf dan juga bukan suara. Nah, di sini orang Mu'tazilah ini iskal, kesulitan. Masa ada kalam bukan suara, bukan huruf, bagaimana sih?
Orang ini orang Mu'tazilah ini bingung hadapi orang pendapat ahli sunnah. Orang Islam mengatakan Quran bahwa kalamullah itu bukan suara, bukan huruf. Bagaimana ada kalam yang bukan suara, bukan huruf? Nih, wong menjawab kok sifatnya Allah bagaimana ya? Nah bagaimana? Ada kalam yang bukan suara, bukan huruf, itu iskal sekali orang Mu'tazilah. Sulit nerimanya, ya namanya orang Mu'tazilah kan begitu. Karena dia punya paham bahwa kalamnya Allah Ta'ala itu adalah makhluk. Bicara orang Mu'tazilah mengatakan kalamnya Allah Ta'ala itu adalah makhluk. Allah Ta'ala bikin kalam. Di suara dan huruf. Itu pendapat orang Mu'tazilah. Ketika orang ahli sunnah menganggap bahwa kalamullah bukan suara, bukan huruf. Loh, bingung, sulit terimanya. Ya begitulah kerjanya orang Mu'tazilah. Maka ahli sunnah menjawab begini. Fa'ajab ahli sunnah. Loh, bagaimana kamu bingung? Ya, bagaimana kamu sulit nerima begini? Bi anna hadisan nafsi adalah kalamun yatakallamu bi isahsun fi nafsihi min ghairi harfin wala sautin. Bahwa bagaimana ente bingung? Wong ente juga punya kalam yang bukan suara, bukan huruf. Bahkan itu aslinya kalam loh. Aslinya kalam itu yang bukan huruf, bukan suara. Artinya aslinya kalam itu kalam hati, omongan di hati. Itu asli itu omongan itu. Yang dipahami oleh dirinya sendiri. Ya misalnya ada orang sholat ya. Nah, ingatannya kemana-mana. Lafadznya Allahu Akbar. Tapi ya omongan hatinya kemana-mana. Tadi siapa yang mau ngasih duit anak ya? Tadi duit anak saya taruh di mana? Ini ngomong dia, ngomong sendiri hatinya. Nah omongan ini ada suara hurufnya enggak? Enggak ada. Itu aslinya kalam kan demikian. Walaupun mulutnya itu pinjem. Mulutnya baca Quran sekalipun. Tapi hatinya kemana-mana. Jadi omongan hati dengan omongan mulut ini berlainan. Atau kalam yang tidak pakai suara, pakai huruf namanya lisanul hal. Lisanul hal itu omongan yang pakai gerakan, pakai tangan lah ya. Udah makan. Ini ada suaranya enggak? Enggak pakai suara, enggak pakai huruf. Ente ada kalam yang enggak pakai suara, enggak pakai huruf, kok bingung, kok sulit. Ini orang Mu'tazilah, dasar otaknya otak. Ya begitulah. Lah demikian itu ya. Nah, di sini min ghairi harfin wala sautin faqat wujida. Maka terjadi kalamun min ghairi harfin wala sautin walaisal murad. Maka bukannya dimaksud para ulama-ulama ahli sunnah itu bahwa kalam yang tidak suara, tidak tulisan yang ada di dalam hati kita itu adalah di mana kalamnya Allah Ta'ala menyerupai kalamnya Allah Ta'ala. Bukan, itu hanya untuk untuk menghujah orang Mu'tazilah. Jadi untuk membantah orang Mu'tazilah, kebingungan orang Mu'tazilah itu jadi terjawab. Tapi yang dimaksud ahli sunnah bukan yang dimaksud kalamnya Allah Ta'ala itu seperti demikian. Yang bukan suara, bukan huruf saja itu bukan kalamullah, apalagi yang suara dan huruf. Lah bagaimana? Ya enggak bagaimana, itu berhenti itu. Kalamullah Ta'ala itu ya tidak seperti apa-apa. Ya, boleh dibayang-bayangkan, nggak bisa dibahas. Seperti apa itu bukan sebuah pembahasan kalamullah. Tapi kalau seperti apa itu pembahasan kalamnya hawadis, sifatnya hawadis.
Dan bagaimana itu sifatnya Allah Ta'ala kok bagaimana? Ya enggak bagaimana. Berhenti dah kalau sudah kalamullah itu qadimah. Nah itu, hati kalamullah itu qadimah. Mukhalafalil hawadis wahdaniyah itu kalamullah yang tidak seperti apa-apa. Itu. Di anna kalamu ta'ala qadim. Wa hadisun nafsi hadis, karena sungguh kalamnya Allah Ta'ala itu qadim, dan omongan hati itu makhluk. Bal muraduhum, akan tetapi maksud daripada ulama-ulama ahli sunnah itu adalah memberikan satu gambaran demikian, itu raddu alal mu'tazilah fi qaulihim, adalah sebagai bantahan terhadap pendapat-pendapat orang Mu'tazilah. Di dalam pendapatnya orang Mu'tazilah mengatakan la yujadu kalam min ghairi harfin wala sautin, bahwa tidak ada kalam yang tidak suara tidak huruf. Lah itu sebagai bantahan ahli sunnah demikian. Wa dalilu wujubi kalami ta'ala qauluhu ta'ala wa kalamullah Musa taklima. Dan tanda buktinya, pembuktian daripada wajibnya Allah Ta'ala itu bersifatan kalam, sebagaimana artinya Allah Ta'ala menunjukkan di dalam sifat kalamnya, itu adalah wa kalamullah Musa taklima. Allah Ta'ala berbicara kepada Nabi Musa. Nah, Allah Ta'ala berbicara kepada Musa, maknanya Allah memberikan wahyu kepada Nabi Isa, kepada Nabi Musa. Faqat asbata li nafsihi. Faqat asbata fi nafsihi bukan maknanya maka telah menetapkan di dalam dirinya itu kalaman. Maka Allah Ta'ala kok menetapkan dirinya kalam. Maksudnya Allah Ta'ala padahal kok menetapkan begitu. Maknanya faqat asbata li nafsi kalaman itu maka telah menunjukkan begitu. Jadi Allah Ta'ala telah menunjukkan dirinya persifatan kalam. Jadi Allah Ta'ala menunjukkan persifatan kalam itu seperti di dalam Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran Allah Ta'ala menunjukkan dirinya persifatan kalam. Allah menunjukkan dirinya perintah. Namanya di dalam Al-Quran ini kalam dilalah, petunjuk atau kalam dalil begitulah. Dalilnya perintahnya, dalil beritanya, semua ada tercakup di dalam Al-Quran. Bukan jadi dalil kalam qadim, bukan ya. Faqad asbata li nafsi kalaman wal kalam yata'allaku bima yata'allaku bil ilmu. Dan kalam itu bertakluk sebagaimana takluknya ilmu. Jadi kalam ini bertakluk kepada maklum saja. Artinya kalamnya Allah Ta'ala bertakluk kepada wajibat, mustahilat, jaizat sebagaimana takluknya ilmu. Takluknya kalam ini takluk dilalah namanya. Takluknya ilmu, takluk inkisyaf. Tapi muta'alaknya yang dita'aluki ya sebagaimana muta'alaknya ilmu, maklumah. Yang di kalam Allah Ta'ala apa? Ya maklum. Yang di ilmunya Allah Ta'ala apa? Ya maklum. Kan gitu saja. Nanti beda yang kasifu dengan dilala. Kalau ilmu itu yang kasifa bihil maklum. Kalau kalam itu dilalah maklum. Jadi dilalah itu menunjukkan maklumahnya. Allah berbicara menunjukkan yang diketahui. Nanti apa yang diomong Allah, ya Allah Ta'ala ngomong apa yang diketahui ya. Masa ngomong yang tidak diketahui ya mustahil. Apa yang tidak diketahui Allah Ta'ala ya enggak ada, semua perkara diketahui Allah Ta'ala, baik itu yang ada maupun yang tidak ada maupun yang mungkin. Itu saja. Wa ta'alluqul kalam biha ta'alluqud dilalah. Ta'alluqnya kalam itu adalah ta'alluqnya dilalah. Ta'alluqnya ilmu ta'alluq inkisyaf. Annahu, bahwa sesungguhnya kalam lau kusyifa anal hijab, seandainya tersingkap kepada kita hijab, maka wasami'na kalamul qadim, maka kita akan mendengarkan
kalam qadim. Karena kalam kok begitu? Ya kalam qadim ini kenapa gitu? Ya karena kalam ini adalah sifat wujud. Kalau sifat wujud itu boleh dilihat atau didengar. La fahamnaha minhum. Maka pasti kami memahami dari sifat tersebut. Kemudian as-sifatu rabi'atu asyaratu min sifati ala wajibat ala qadiran. Insyaallah akan kita lanjut pada esok hari. Kita sampai nanti pada pembahasan sifat makna wiyah al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya